Satu abad persaudaraan setia hati Trate yang dilaksanakan di Madiun mendatangkan Panglima TNI, mendatangkan para bupati, mendatangkan anggota DPR. Hasilnya sangat memuaskan, rame, termasuk bentroknya juga rame, perang antar perguruan juga rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan informasi yang akurat tentang berita-berita mengenai satu abad persaudaraan setia hati Trate. Apa yang membedakan dalam rangkaian satu abad persaudaraan setia hati Trate itu yang diselenggarakan di Prambanan dan yang diselenggarakan di Madiun? Yang pertama, satu abad persaudaraan setia hati Trate yang dilaksanakan di Madiun mendatangkan Panglima TNI, mendatangkan para bupati, mendatangkan anggota DPR. Hasilnya sangat memuaskan, rame, termasuk bentroknya juga rame, perang antar perguruan juga rame. Dan satu Muharram ini, dalam satu Muharram sampai selesai bulan Muharram, itu terjadi beberapa bentrokan yang dilakukan oleh kelompok itu, yang diagung-agungkan oleh kaumnya itu, diantaranya Kediri, kemudian Lampung, masih banyak lagi, termasuk ributnya Timor Leste. Semua terjadi karena kelompok itu. Kemudian yang dilakukan di Prambanan dengan mendatangkan serentak, walaupun isu tentang masuknya dengan harus memakai tiket, masuknya harus begini, menjual tiket dan lain sebagainya, itu semua hanya pelintiran-pelintiran yang dilakukan oleh kelompok itu juga. Termasuk ada berita tentang coret-coret di Candi Prambanan, kemudian diviralkan seakan-akan yang mencoret adalah para pengunjung peringatan satu abad yang di Prambanan. Padahal kita memakai alun-alun Candi Siwa yang tidak bisa masuk ke dalam candi itu sendiri. Hebatnya para pembikin fitnah ini, dengan mencoret sendiri, dengan difoto sendiri, kemudian disebarkan kepada buser-buser mereka, sehingga seakan-akan perbuatan itu yang melakukan adalah PSHT. Ini adalah sangat luar biasa, yang mereka bekerja mati-matian untuk membuat suatu berita fitnah dan bulian yang mengakibatkan kelompok dia sendiri tukang membuat onar di Madiun. Yang lebih saya sayangkan, saya sangat menyayangkan, aparatur negara yang seharusnya menegakkan hukum justru ikut di dalamnya. Ini sangat saya menyayangkan. Saya sangat menyayangkan juga dengan direkrut menjadi anggota kehormatan, dijebak dengan anggota kehormatan, juga menerima anggota kehormatan itu. Padahal sebenarnya ini adalah menjebloskan yang diangkat menjadi warga kehormatan itu sendiri. Kita lihat nanti, orang-orang politik yang dijebak
diangkat menjadi warga kehormatan, ini berharap tahun 2024 mendapatkan suara dari anggota itu. Tapi lihatlah nanti, siapapun mereka yang masih sayang kepada PSHT, saya yakin tidak bisa dijebak dengan itu. Dan tidak akan mungkin memilih tokoh-tokoh yang diangkat menjadi warga kehormatan itu demi persaudaraan setia hati teratai. Karena kalau di dalam persaudaraan setia hati teratai sudah dipenuhi orang-orang politik praktis, maka saya yakin perjuangannya dengan tipu daya yang dilakukan karena politik itu adalah kotor. Yang kedua, PSHT yang mengadakan peringatan 1 abad yang di Prambanan dengan dengan sukarela datang puluhan ribu kumpul di Prambanan, ternyata pulangnya aman, tidak ada berita bentrokan, tidak ada berita lempar-lemparan batu, tidak ada berita perkelahian. Inilah skenario Allah untuk membedakan antara PSHT yang berdasarkan ajaran dan yang mengaku PSHT dicampur dengan politik. Sehingga perbedaan itu sangat menonjol. Dan alhamdulillah kita dengar dengan adanya rangkaian acara di Jalan Merak, mengakibatkan bentrokan, mengakibatkan perkelahian, bahkan ada yang meninggal dunia. Ini adalah sangat patut bahwa kelompok itu sudah patut untuk dibekukan. Negara harus segera membekukan kelompok itu. Karena apa? Karena selalu membuat keonaran, selalu membuat bentrokan. Negara kita adalah negara Republik Indonesia yang harus kita jaga keamanannya. Harus kita jaga keamanan negara. Jangan sampai karena banyak masa kemudian selalu membuat onar, bentrok antar perguruan. Bahkan sebenarnya di antara Trah SH ini adalah semua adalah saudara. Bagaimana mungkin bisa bentrok? Nah, kalau begitu artinya pasti ada sesuatu hal yang ada di situ. Lagi-lagi kelompok itu lagi yang bentrok. Lagi-lagi kelompok itu lagi yang bentrok, yang mengaku pusat Madiun dan selalu membuat bentrok. Ini adalah bukti yang harus kita bicarakan, bukan kita diamkan. Dan saya berharap, saya mendengar juga Kapolda Jawa Timur sudah diangkat menjadi warga kehormatan oleh kelompok ini. Bagaimana mungkin setelah Kapolda Jawa Timur diangkat menjadi warga kehormatan, justru bentrokan terjadi di Madiun? Bagaimana mungkin itu? Artinya bukan karena Kapoldanya yang salah, tapi memang kelompok ini yang selalu membuat onar, yang selalu membuat bentrokan di negara kita Republik Indonesia khususnya. Jadi marilah kita semua berpikir membela negara kita. Kita membuat satu kelompok besar, bukan berbangga karena kelompok besar, tetapi membuat bentrokan di mana-mana. Kita patut bangga kalau kita masih tetap dalam ajaran persaudaraan setia hati teratai. Sungguh saya heran. Betul-betul heran. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum, saya sampai heran dengan sendiri. Bagaimana tidak heran? Keputusan negara sudah kita dapatkan. Seharusnya kita sebagai masyarakat yang hidup di negara Republik Indonesia mematuhi hukum yang sudah diputuskan oleh negara. Tetapi kenyataannya, walaupun sudah ada putusan negara, mereka tidak mau mengikuti putusan negara itu. Dan justru mencari pengakuan yang sangat dahsyat. Mungkin presiden pun akan diangkat menjadi warga kehormatan.
kemungkinan seluruh anggota DPR diangkat menjadi warga kehormatan. Kemungkinan seluruh ketua partai di Indonesia akan diangkat menjadi warga kehormatan. Disinilah letak kehancuran ajaran persaudaraan setia hati teratai karena kepentingan-kepentingan pribadi yang menyusup ke dalam diri mereka. Hati-hati, ini adalah program perusakan ajaran persaudaraan setia hati teratai. Mereka akan membabi buta. Hal yang salah itu akan dibikin menjadi suatu kebenaran. Sedangkan kelompok yang satunya yang mengadakan peringatan di Prambanan, dia akan mengukuhkan dirinya sebagai pelaku, sebagai pewaris ajaran persaudaraan setia hati teratai. Eyang Suro, Pak Hardjo Utomo, tidak ada satupun dia mengajarkan bentrokan massal. Eyang Suro dan Pak Hardjo Utomo adalah pejuang di negara kita Republik Indonesia. Sedangkan sekarang ini terjadi satu kelompok mementingkan politik, merekrut orang politik, merekrut penguasa untuk mencari pengakuan di dalam dirinya. Saya ucapkan selamat kepada orang-orang PSHT yang masih dalam menegakkan ajarannya, lepas dari politik praktis yang ada di Indonesia.